Lo pikir lo udah jago baca cewek, udah ngerti semua sinyalnya. Coba deh, berapa kali lo ngerasa udah di atas angin, yakin banget dia suka. Ujung-ujungnya cuma jadi badut di sirkus perasaannya sendiri. Bro, banyak cewek tuh jago banget bikin kita terbang tanpa sayap. Cuma modal harapan palsu yang gak pernah diucapin. Ini bukan soal dia jahat, tapi lebih ke gimana dinamika psikologis kita berdua main di lapangan yang gak rata. Dan seringnya kita yang jadi korban persepsi kita sendiri. Proyeksi harapan, layar kosong dalam pikiran pria. Seringkali, masalah utamanya bukan ada di dia, tapi di dalam diri kita sendiri. Di pikiran lo yang terlalu semangat mengisi kekosongan. Ketika seorang wanita menunjukkan sedikit perhatian, sedikit senyum yang lebih ramah, atau bahkan sekadar mendengarkan cerita lo dengan tulus, otak kita langsung bekerja lembur membentuk skenario romantis. Kita cenderung memproyeksikan keinginan dan harapan kita sendiri ke dalam setiap gerak-gerik kecilnya, seolah-olah dia adalah layar kosong yang siap diisi dengan film percintaan versi kita. Tanpa sadar, kita menciptakan narasi bahwa dia punya perasaan khusus, padahal mungkin aja dia cuma bersikap sopan, empati, atau sekadar menikmati obrolan persahabatan. Otak pria yang secara evolusi memang didesain untuk mencari pasangan, punya kecenderungan kuat untuk menerjemahkan kebaikan sebagai sinyal ketertarikan. Dan inilah jebakan psikologis pertama yang sering bikin kita terpleset. Kita jadi terlalu percaya pada interpretasi pribadi, sampai lupa kalau realita bisa jadi sangat berbeda dari fantasi yang kita bangun. Ruang hampa. Definisi: tempat harapan bernapas liar. Setelah lo mulai memproyeksikan harapan, dia seringkali tidak melakukan apa-apa untuk mengklarifikasi atau mendefinisikan hubungan. Ini bukan berarti dia sengaja jahat, bro. Tapi lebih kepada dia mungkin menikmati perhatian, validasi, atau sekadar menjaga opsi tetap terbuka tanpa perlu mengikat diri. Dia menciptakan semacam ruang hampa definisi, di mana status hubungan lo berdua nggak pernah jelas, nggak pernah ada label. Di dalam ruang ambigu inilah, harapan lo bisa bernafas liar dan tumbuh subur tanpa batas, karena nggak ada pernyataan tegas dari dia, nggak ada penolakan, tapi juga nggak ada komitmen. Lo jadi terus-menerus mencari-cari petunjuk, menganalisis setiap pesannya, dan berharap bahwa suatu saat nanti dia akan menyatakan perasaannya. Ketidakjelasan ini adalah kekuatan tersembunyi yang membuat lo terus berinvestasi emosi, waktu, dan energi, karena pikiran lo akan selalu mencari pembenaran untuk harapan yang sudah terlanjur lo bangun, menjaga lo tetap di zona abu-abu yang menguras tenaga. Dosis acak perhatian, candu potensi yang menyesatkan. Di tengah ketidakjelasan itu, bro, ada satu fenomena psikologis yang bikin kita makin terjerat, intermittent reinforcement. Ini tuh persis kayak mesin slot di kasino. Dia nggak selalu ngasih hadiah, tapi juga nggak pernah sepenuhnya menolak. Sesekali, dia akan ngasih lo sedikit perhatian ekstra. Mungkin balasan chat yang panjang, senyum yang lebih manis dari biasanya, atau sentuhan ringan yang bikin jantung lo berdebar. Dosis acak perhatian ini justru jauh lebih adiktif daripada perhatian yang konsisten. Otak kita dirancang untuk mencari pola dan reward, dan ketika reward itu datang secara sporadis, kita jadi semakin giat berusaha, berharap dosis berikutnya akan datang. Lo jadi kayak terpaku nunggu di depan notifikasi, menganalisis setiap gerak-geriknya, karena lo tahu ada kemungkinan kecil sesuatu akan terjadi. Candu potensi inilah yang bikin kita terus berinvestasi emosi, nguras energi, karena harapan itu terus-menerus diisi ulang dengan sedikit hadiah yang gak terduga, bikin lo terjebak dalam lingkaran tanpa ujung yang melelahkan jiwa. Ilusi kendali, cengkraman ego yang membutakan. Ketika lo udah terlanjur jauh masuk ke pusaran ini, ego lo bakal jadi tameng paling tebal yang menghalangi lo melihat realita. Pikiran lo mulai membangun ilusi kendali, bro. Lo berpikir, gue bisa bikin dia suka. Atau, kalau gue usaha lebih keras, dia pasti sadar. Ini adalah mekanisme pertahanan diri, di mana ego lo menolak menerima kekalahan atau kenyataan bahwa lo salah menginterpretasikan sinyal. Mengakui bahwa semua harapan itu cuma proyeksi lo sendiri, terasa seperti pukulan telak buat harga diri.
Otak lo akan mati-matian mencari pembenaran, mencari celah, atau bahkan menyalahkan diri sendiri karena belum cukup baik. Padahal masalahnya bukan itu. Ilusi kendali ini bikin lo terus-menerus mencoba memperbaiki situasi yang sebenarnya nggak rusak, cuma memang nggak pernah ada dari awal. Lo terjebak dalam labirin argumen internal, meyakinkan diri bahwa lo masih punya kekuatan untuk mengubah hasil. Padahal sebenarnya lo cuma sedang memperpanjang penderitaan. Dan ego lo yang membutakan itu justru jadi penjara paling kuat yang mengunci lo dalam kebohongan. Pada akhirnya bro, dinamika semacam ini bukan tentang siapa yang salah atau benar. Ini tentang betapa rentannya psikologi kita terhadap interpretasi pribadi, harapan yang dibangun sendiri, dan jebakan emosional yang seringkali nggak kita sadari. Kuncinya ada di kesadaran diri, di mana lo mampu menarik diri dari narasi yang lo ciptakan sendiri dan berani melihat realita apa adanya, sepedih apapun itu. Melepaskan ilusi kontrol dan proyeksi harapan itu memang sulit, tapi itu adalah langkah pertama untuk merebut kembali kekuatan emosional lo. Jangan biarkan ego atau potensi semu menguras energi lo. Belajar mengenali pola ini bukan untuk jadi sinis, tapi untuk jadi lebih bijak dalam berinvestasi hati. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya bro.